Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaldi. Di video kali ini kita akan diperlihatkan tayangan layanan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita diperlihatkan bagaimana implementasi layanan bimbingan dan konseling ini, saya sedikit menyampaikan apa sih pentingnya layanan bimbingan dan konseling ini di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang telah kita ketahui, layanan bimbingan dan konseling ini adalah alternatif membantu psikologi seseorang. Karena setiap manusia itu mempunyai problem-problem yang diperhadapkan dengannya. Dan ketika problem-problem itu diperhadapkan dengan dia bisa ambigu dalam mengambil langkah-langkah apa yang akan dia ambil, sehingga terjadilah dampak negatif. Karena sebagian besar dampak dari problem itu negatif, maka dari itu perlu namanya bimbingan dan konseling dalam membantu psikologisnya. Seperti contoh simulasi layanan bimbingan dan konseling ini terhadap seorang siswa yang bolos sekolah. Bagaimana videonya dan bagaimana simulasi dalam mengimplementasikan layanan bimbingan konseling ini, teman-teman akan melihat di layar handphone teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Iya, saya sendiri. Alhamdulillah, syukurlah saya menjumpai Bapak. Boleh saya duduk? Boleh, silakan duduk. Ya, ada apa dari saya? Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami sekarang dan saya ingin menceritakannya kepada Bapak. Kalau boleh tahu, apa masalahnya? Begini Pak, 2 minggu yang lalu saya ketahuan bolos sekolah sama orang tua saya, dan mereka memarahi saya. Dan di saat di rumah mereka bertanya kepada saya mengapa saya sampai bolos sekolah. Saya sangat takut sekali Pak. Ada penyebabnya mengapa saya bolos sekolah, karena guru yang mengajar mata pelajaran itu membuat saya tidak nyaman dengan pelajaran beliau, sehingga saya memutuskan untuk bolos sekolah Pak. Saya sangat takut sekali Pak. Oh iya, terus sudah berapa kali adik membolos pada saat sekolah? Sudah 2 kali Pak. Saya takut sekali Pak. Saya sangat-sangat takut, karena nanti saya takutnya saya dimarahi sama orang tua saya. Bagaimana nih Pak? Saya sangat takut sekali. Bapak kurang mengerti tentang perasaan adik. Coba adik jelaskan maksud dari ketakutan adik itu. Saya takut jikalau orang tua saya memberhentikan saya sekolah, memotong uang jajan saya. Terus saya takut kalau saya tidak diperbolehkan main lagi dengan teman-teman sekeliling saya Pak. Sekarang apa coba adik jelaskan apa yang
adik rasakan dari peristiwa yang telah adik alami? Yang saya alami sekarang, Pak, saya sangat takut sampai rasa takut saya itu tidak ada artinya lagi, Pak. Saya malu, saya sangat tertekan sehingga saya merasa sangat takut. Makanya saya bisa seperti ini, Pak. Iya, Bapak sangat mengerti dan Bapak sangat prihatin mendengar apa yang telah adik sampaikan tadi. Tampaknya dari hasil pengamatan Bapak dalam eksplorasi masalah yang adik alami, adik merasakan sangat ketakutan. Iya, Pak. Baiklah, sekarang adik berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini kakak mengharapkan kejujuran adik dalam bercerita. Dalam proses konseling ini, Bapak mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan Bapak akan menjaga semua kerahasiaan yang adik sampaikan, kecuali jika adik mengizinkan kakak Bapak untuk memberitahukan data kepada orang lain. Adik sepakat dengan struktur ini? Sepakat, Pak. Baiklah. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada adik, bagaimana keadaan kelas tempat adik bersekolah? Keadaan kelas saya di sekolah sama seperti pada lainnya, Pak, umumnya. Tapi karena ada seorang guru, beliau mengajar dengan mata pelajaran yang saya juga tidak sukai, dan cara mengajarnya membuat saya tidak nyaman, sehingga saya membolos sekolah. Sekarang Bapak minta adik untuk mengungkapkan perasaan adik, masalah yang adik hadapi kepada guru, sehingga kenapa adik bisa membolos sekolah. Saya bingung untuk mengungkapkan perasaan saya, Pak. Kalau begitu, coba adik anggap Bapak ini sekarang sebagai guru adik yang di sekolah itu. Ibu tahu tidak, saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan pelajaran ibu, yang ibu hanya bisa membentak-bentak saya, menyuruh menyatat ini itu, tidak memberi saya kebebasan dalam berpendapat, dan ibu hanya ingin menang sendiri. Saya muak dengan pelajaran ibu, dengan ibunya juga. Ibu tahu, saya benar-benar muak sekali sehingga saya membolos dari pelajaran ibu. Dan saya harus bagaimana? Oke. Sekarang kita sudah tahu bagaimana perasaan adik kepada guru yang membuat adik sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos adik. Mengenal tindakan membolos adik. Apakah adik merasa itu bagian dari tindakan pelarian adik atas rasa ketidakpuasan kepada guru di kelas? Iya, Pak. Kalau mengingat guru itu, saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah, Pak. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari kelas yang ekspektasi saya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, Pak. Iya, Kak Maklumi. Adik memang terbawa suasana. Adik merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana yang tidak menyenangkan yang ada di dalam diri. Adik sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos adik ini baik pada orang tua
tua maupun adik sendiri? Iya Pak, saya benar-benar menyadari, bahkan saya mengalaminya sendiri. Sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua saya. Dan saya tahu hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi lebih tegang karena saya bolos dari sekolah. Dari jawaban adik tadi, Bapak mengetahui bahwa adik sadar akibat timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos tetap adik ambil sebagai pelarian adik atas ketidaknyamanan adik dalam kelas? Saya melakukannya karena saya ingin diperhatikan, saya ingin dianggap ada di kelas itu, saya ingin didengar, saya ingin menyampaikan kepada guru tersebut bahwasanya cara beliau mengajar banyak membuat siswa itu tidak nyaman. Kalau bukan dengan cara ini, harus dengan cara apa saya lakukannya, Pak? Dari jawaban adik seperti itu, Bapak dapat mengidentifikasikan bahwa adik mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak menyenangkan, sehingga adik memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut adik bagaimana? Nah, Pak, dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk saya ambil. Akan tetapi saya benar-benar tidak merasa nyaman diajar oleh guru tersebut, sehingga saya melepaskan diri dari kelas itu, ya caranya membolos. Perlu menyesal. Yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu, itu saja. Dan pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana adik sekarang mampu menyadari kesalahan adik dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah adik harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku adik di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak sudah memberi nasihat kepada saya. Tetapi di sini saya ingin bertanya, bagaimana tindakan-tindakan saya yang saya lakukan itu tidak saya ulangi lagi? Sekarang adik harus sadar bahwa penyebab adik membolos dari sekolah itu bukan datang dari bagian luar yang ada di dalam kehidupan adik, tetapi faktor-faktor itu datang dalam diri adik sendiri. Sehingga adik harus menyadari dulu, memunculkan rasa tanggung jawab dari diri adik sendiri. Ya, Pak. Sekarang Bapak ingin adik menyebutkan saya bertanggung jawab dengan kalimat akhir yang adik sendiri menentukan kalimat akhir itu apa? Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos sekolah dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang adik anggap lagi Bapak sebagai guru yang sering membuat adik bolos sekolah. Coba sekarang adik ungkapkan perasaan adik sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya mohon maaf sekali atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal. Sangat menyesal sekali. Tetapi saya membuat itu karena saya ingin dimengerti dan dipahami oleh Ibu. Karena bukan hanya Ibu yang ingin dimengerti dan dipahami. Oke. Sekarang ini dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, Bapak mendapatkan gambaran dari permasalahan yang adik hadapi di kelas, yaitu
tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas. Harapan keinginan adik itu tidak sesuai dengan yang adik inginkan selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya, Pak. Sekarang adik sudah mengungkapkan perasaan adik saat ini kepada guru tersebut. Iya, Pak. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk mengatasi masalah bolos saya ini, Pak? Sekarang saya akan memberikan pengarahan yang bisa adik pilih. Pertama, adik coba untuk menjauhi lingkungan yang memancing adik untuk membolos. Adik bisa memilih lingkungan yang bisa memancing adik untuk mengurangi keinginan adik untuk membolos. Dan yang kedua, adik coba untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada. Adik harus siap sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi berbagai kondisi lingkungan sejak kecil, adik akan terbantu saat dewasa nanti. Yang ketiga, adik harus mampu menumbuhkan semangat juang untuk mengintrospeksi diri. Adik harus mampu mengintrospeksi diri. Dengan itu, adik sendiri akan tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang terjadi pada diri adik sendiri. Tetapi adik mampu meningkatkan dari dalam diri adik sendiri sehingga adik mampu memutuskan tindakan apa yang tepat untuk adik lakukan. Tidak lagi bingung sehingga mengambil tindakan yang salah seperti yang adik ambil sekarang, yaitu membolos. Yang keempat, adik harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sebab dari penjelasan adik atas permasalahan yang timbul menyeratkan adik kurang memiliki kemampuan berkomunikasi, sehingga adik tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan adik kepada guru, sehingga guru tersebut tidak tahu bahwa adik tidak suka dengan cara mengajarnya, dan ia tetap dengan cara mengajar yang tidak adik sukai, sehingga adik semakin tidak nyaman saat di kelas menyimak pelajarannya. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi adik harus benar-benar ditingkatkan. Saya rasa adik cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang Bapak arahkan, karena adik memiliki kebebasan memilih solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah adik perhitungkan. Ya, Kak, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah Bapak berikan untuk saya. Insya Allah saya akan menjalankan dan melakukan arahan dari Bapak dan akan mencoba untuk menyesuaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Bapak berikan bisa saya ambil dan tidak melakukan kesalahan lagi, Pak. Ya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas. Hal-hal yang dapat saya simpulkan: pertama, adik membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat adik
nyaman. Kedua, adik mengetahui bahwa tindakan membolos sekolah itu salah, tetapi adik tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan adik kepada guru. Yang ketiga, adik menyadari bahwa penyebab perilaku membolos adik tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri adik yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Bapak lakukan, sehingga Bapak dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang adik hadapi. Ya Pak, saya akan mengintrospeksikan diri saya dan akan mencoba untuk memperbaiki perilaku saya, dan saya akan mencoba untuk merenungkan arahan yang telah Bapak berikan untuk saya untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih kepada Bapak sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan saya. Sama-sama, Bapak senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah diambil akan bermanfaat dan membantu diri adik untuk menjadi lebih baik. Apabila adik mengalami masalah, Bapak selalu siap untuk membantu adik, dan Bapak tunggu perkembangan berikutnya dari adik. Terima kasih kembali untuk adik. Terima kasih Pak atas arahan yang Bapak berikan. Kalau begitu saya izin pamit. Nanti insya Allah Bapak lihat sendiri perkembangan saya seperti apa. Baik.